Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam acara atau program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai apa aktivitas Yesus yang berumur 12 tahun sampai pada umur 30 tahun. Atau biasa dalam bahasa kerennya disebut dengan The Lost Years of Jesus. Alkitab memang hanya mencatat aktivitas atau peristiwa dari kelahiran Yesus sampai Yesus berumur 12 tahun. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang terkasih semua sudah mengetahui ceritanya. Dan juga kita tidak akan membahasnya dalam kesempatan ini, mengingat waktunya yang begitu pendek atau begitu singkat. Namun kalau jemaat Tuhan masih ingin membacanya, mungkin jemaat Tuhan dapat membaca di kitab Matius pasal 1, 2, dan 3 atau di kitab-kitab lainnya. Mari kita mulai pembahasan tema kali ini. Yang pertama yaitu Yesus orang Nazaret. Kita lihat di Lukas 2 ayat 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Jadi arti daripada kediaman ini adalah tempat atau rumah yang ditinggalinya. Ya, jadi hal ini memang menyatakan bahwa Yesus mempunyai rumah atau tempat tinggal dia itu di kota Nazaret. Atau di dalam terjemahan King James Version itu dipakai their own city, artinya kota milik mereka. Jadi bagaimana mungkin kalau misalnya rombongan atau Yesus itu tidak tinggal lama di kota Nazaret, kemudian mereka menamakan itu kota mereka, ya kan? Jadi hal inilah yang membuat kita bisa menafsirkannya bahwa memang Yesus itu benar tinggal di kota Nazaret. Kemudian kita lihat lagi ayat lain yang memperkuat, yaitu di Lukas 2 ayat 51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Lukas 29 ini mengkonfirmasi ya bahwa Yesus tadi saya katakan tinggal di Nazaret. Kemudian dalam ayat ini juga mengkonfirmasi bahwa di kota ini Yesus itu di dalam asuhan mereka. Mereka siapa? Orang tua daripada Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Jadi memang Yesus itu tinggal di kota Nazaret dan diasuh oleh orang tuanya. Kemudian dalam ayat 52 diperkuat lagi, Yesus bertambah besar. Artinya Yesus dari umur 12 tahun, dari masa remaja, dari masa anak-anak itu 12 tahun, terus bertambah besar sampai dia menjadi remaja. Ya, ini dia yang membuat saya untuk juga bisa menafsirkan bahwa Yesus adalah benar dia tinggal dan besar di kota Nazaret. Jadi pembahasan ayat tadi yang kita sudah baca memang itu sekali lagi tidak meragukan bahwa Yesus tinggal dan besar di Nazaret. Apalagi juga ayat di 49 yang menyatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Artinya Yesus harus setiap saat atau seringkali itu berada di rumah Bapaknya. Rumah Bapaknya itu di mana? Yaitu di Bait Allah. Bait Allah itu terletak di mana? Yaitu di Yerusalem. Jadi antara Yerusalem dengan Nazaret ini tidaklah terlalu jauh, sehingga dikatakan Yesus seringkali mengunjungi Bait Allah untuk mengajar ataupun untuk membacakan kitab. Ya. Kemudian Yesus juga sering mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak dihormati di negerinya. Jadi Yesus mengatakan bahwa Nazaret yang terletak di Galilea itu sebagai negerinya. Ya kan, bagaimana juga kalau Yesus dapat mengatakan negeri kalau dia tinggal lama di kota Nazaret atau di Galilea tersebut. Ya, ayat lain juga yang akan memperkuat. Ya, Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan.
Ya, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya, jadi sekali lagi, konfirmasi dari Lukas 4:16 ini mengatakan bahwa memang Nazaret itu tempat Yesus dibesarkan. Ya, jadi berdasarkan beberapa ayat tadi lagi lah, maka sekali lagi saya nyatakan bahwa saya menafsirkan dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus memang tinggal dan besar di kota Nazaret. Demikian juga dengan pelayanan yang kita lihat. Ya, Yesus seringkali bolak-balik dari kota Nazaret ke Yerusalem, ke Betania, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai penafsiran Yesus yang mengatakan bahwa Yesus pernah ke Mesir atau pernah ke India. Ya, jadi kalau ke Mesir mungkin tidak terlalu heboh. Yang lebih besar atau lebih heboh ini adalah mengatakan bahwa Yesus pernah tinggal di India. Untuk itu mari kita lihat. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, jadi tidak mungkin kalau Allah belajar sesuatu dari manusia. Yang ada adalah hal yang sebaliknya. Dan juga dikatakan Yesus itu hikmatnya melebihi manusia. Kita lihat di Matius 13:54. Setibanya di tempat asalnya di mana? Yaitu di Nazaret, di Galilea, ya. Mereka mengajarkan orang-orang di situ rumah ibadah mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Jadi orang-orang itu pada waktu itu juga merasa sangat kagum akan kemampuan Yesus dalam pengajaran, ya, dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya, agama Hindu adalah menyembah berhala atau banyak berhala. Minimal 3 yang kita ketahui, yaitu mengenai Dewa Brahma, Shiva, dan Wisnu. Ya, ini kita pelajari juga di SMP dulu ya, yang dikenal dengan nama Trimurti. Dan masih banyak sekali dewa-dewa lain yang juga disembah oleh orang Hindu, ya. Misalnya kalau kita mau lihat di Bali, itu juga Hindu, ya. Kemudian pengajaran orang Hindu adalah bahwa untuk mencapai keselamatan, untuk masuk ke dalam surga itu ditimbang perbuatan baik dan perbuatan jahat, ya. Kemudian juga orang Hindu percaya bahwa ada reinkarnasi di dalam kehidupan mereka. Sedangkan mengenai pengajaran Kristen atau Yesus, jelas kita bertentangan, ya. Yesus mengatakan bahwa Allah kita adalah Esa atau satu, ya. Kemudian yang kedua adalah karya daripada keselamatan itu adalah karya anugerah yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Dan kita umat Kristiani jelas tidak mengenal adanya reinkarnasi. Jadi dengan melihat 2 alasan tadi saja, itu rasa-rasanya tidak mungkin Yesus pernah belajar agama di India, ya. Kemudian setelah kita yakin Yesus tinggal di Nazaret dan besar di Nazaret, yang menjadi pertanyaan adalah apa sih aktivitas Yesus dari umur 12 sampai ke 30 di kotanya? Untuk mengetahui secara tepat apa yang dilakukan oleh Yesus, maka kita harus melihat latar belakang atau budaya, terutama mengenai pendidikan daripada orang Yahudi. Ya, setiap anak di Yahudi itu akan melalui sekolah-sekolah tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Mikra. Mikra itu adalah kegiatan membaca Taurat. Ya, jadi kecil-kecil ini sudah diajarkan membaca Taurat, yaitu usianya mulai 5 tahun sampai 9 tahun. Jadi di sana ada 5 tahun mereka untuk membaca Taurat atau hukum Taurat. Yang kedua yaitu Mishnah. Mishnah itu artinya mengulangi atau mempelajari hukum Taurat yang secara lisan. Karena kita tahu bahwa hukum Taurat itu kemudian diterjemahkan dari 10 menjadi 613 mitzvot. Dan hukum-hukum ini kan berkembang sehingga juga harus dipelajari oleh anak-anak orang Yahudi sehingga mereka mengerti nantinya ketika dewasa. Dan ini dimulai dari usia 10 tahun sampai 11 tahun, yaitu 2 tahun saja. Kemudian mereka juga belajar apa yang disebut dengan Talmud, yaitu dari 12 tahun sampai 13 tahun, yaitu 2 tahun juga, yaitu mengenai diskusi mengenai hukum Taurat. Jadi anak kecil-kecil ini Yahudi sudah diajarkan untuk berdiskusi, mempertajam pengetahuan mereka tentang hukum Taurat. Jadi juga jangan heran ketika Yesus juga dalam pelayanannya seringkali berdebat atau berdiskusi mengenai hukum Taurat dengan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat atau imam-imam kepala. Ya, kemudian yang keempat yaitu Midrash.
Mitras ini yaitu usia 14 tahun sampai 20 tahun. Ya, dan ini adalah gunanya untuk mempelajari dan meneliti hukum Taurat. Jadi dari mulai membaca sampai meneliti itu mereka lakukan dari 5 tahun sampai 20 tahun atau menghabiskan waktu sebanyak 15 tahun hanya untuk hukum Taurat saja. Nah, setelah mereka lulus dari Mitras ini, maka ada pilihannya. Kalau mereka biasanya mau melanjutkan ke jenjang pendidikan, ya katakanlah teologi seperti sekarang ini, maka mereka harus mengikuti pendidikan tersebut. Ya, misalnya dari diakon ke pendeta pembantu itu dikatakan 2 tahun untuk orang Yahudi. Kemudian dari pendeta pembantu ke pendeta muda itu 4 tahun, ya. Kemudian dari pendeta muda ke pendeta biasa atau pendeta otonom atau pendeta mandiri itu 4 tahun. Jadi untuk untuk memasuki sekolah teologi di Yahudi itu untuk mencapai seorang dapat dikatakan rabi itu menghabiskan waktu 10 tahun. Jadi kalau tadi 20 tahun ditambah 10 tahun tepat 30 tahun Yesus sudah lulus. Jadi dengan kelulusan itulah maka Yesus boleh memakai gelar rabi dan juga boleh mengajar di Bait Allah. Orang-orang yang tidak lulus dalam sekolah tersebut tidak boleh sama sekali memakai gelar rabi ataupun mengajar di Bait Allah. Ya, untuk itulah makanya kita lihat di Alkitab seringkali Yesus mengajar di Bait Allah tanpa mendapatkan protes dari orang Yahudi atau orang Farisi atau ahli Taurat. Mengapa harus 30 tahun? Ya, kita lihat di Bilangan 4 ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Jadi sejak zaman Musa itu sudah ditentukan pelayan-pelayan yang ingin mengajar atau mengadakan pelayanan di kemah pertemuan itu umurnya paling 30. Makanya untuk itulah orang-orang Yahudi men-set pendidikan mereka dari kecil sampai ke 30. Memang ada juga orang yang mengatakan bahwa tambahan ya bahwa umur 30 itu orang pemikirannya sudah dewasa, jasmaninya sudah bagus, sehingga benar-benar pas untuk melakukan hal pelayanan, ya. Tapi setelah Alkitabiahnya tadi kita lihat di Bilangan, ya. Jadi Yesus ternyata walaupun dia itu Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, dia sama sekali taat kepada hukum Taurat. Dan kita juga lihat nanti di dalam perjanjian baru, Yesus banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang memang tunduk pada hukum Taurat. Memang juga Yesus ada mengadakan beberapa perubahan, ya. Misalnya pengertian mengenai Sabat, pengertian mengenai makanan zina, dan seterusnya, ya. Kemudian pertanyaan lain atau konfirmasi lain, apakah benar Yesus itu mendapatkan gelar rabi? Kita lihat di Yohanes 8 ayat 3 dan 4. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Jadi kalau orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu sudah memanggil Yesus sebagai rabi, maka sama sekali tidak diragukan lagi bahwa Yesus memang sudah tamat dalam pendidikan kerabiannya. Karena kita tahu kan dalam cerita-cerita di perjanjian baru itu Yesus hampir terus berseteru dengan kedua kaum orang ini. Ya kan, bahkan mereka berusaha mencari kelemahan-kelemahan Yesus yang akan mereka pergunakan untuk menghantam Yesus. Ya, jadi sekali lagi kalau mereka yaitu rabi ahli Taurat itu sudah memanggil rabi, sekali lagi tidak diragukan gelar daripada Yesus, ya. Jadi mengapa kalau gitu Yesus Alkitab tidak mencatat semua kejadian itu? Karena Alkitab juga memberitahu kita bahwa kalau semua kegiatan itu dicatat, tidak akan cukup untuk dibuat dalam Alkitab. Mari kita lihat di Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua yang harus ditulis itu.
Jadi kita sudah paham sekarang ya, bahwa apa yang dilakukan Yesus di dalam the lost year of Jesus itu. Demikianlah pembahasan mengenai pendalaman Alkitab kali ini. Dan kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama untuk beberapa pekan yang akan datang. Dan kita sama-sama akan belajar mengenai benarkah Rasul Paulus bercerai, atau benarkah Rasul Paulus tidak pernah menikah. Ya, suatu judul yang kontroversial ya. Untuk itu ikuti lagi Mesbah Keluarga dan jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.